wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Hami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ini akan menjumpai salah satu orang yang memang ini BFC dapat info dari tim gitu bahwasanya ada tokoh supranatural muda gitu di daerah desa apa ini? Karanganyar. Desa Karanganyar. Di sini nanti kita akan coba menjumpai, tapi kami belum tahu rumahnya di mana. Tapi kami coba telusuri ke daerah sini, mungkin nanti bisa tanya sama warga di mana rumahnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Oke, Sobat BFC, kita lanjut aja coba cari di mana rumah tokoh spiritual muda itu supaya kita nggak penasaran lagi. Oke, lanjut ikuti BFC terus ya. Oke. Itu coba sepertinya ada mas-mas yang lagi duduk, coba kita tanya ya. Ini mungkin dia tahu di mana rumah tokoh supranatural muda itu. Permisi mas, ya. Bisa numpang tanya nih, tahu nggak di mana rumah Mas Hardi yang ini? Ya di sini. Masnya Mas Hardi. Iya. Wah, Sobat BFC, kita kebetulannya memang ini langsung udah jumpa sama Mas Hardinya. Mungkin nih kami ada sedikit mau ngobrol nih mas tentang hal spiritual, Sobat BFC ya. Jadi ini boleh ya? Boleh. Jadi boleh. Kita mau ngobrol di sini atau di mana? Di dalam. Di dalam, oke. Sahabat BFC, kita segera masuk ke dalam, ikuti terus BFC bagaimana nanti kisah Mas Hardi ini supaya bisa sahabat BFC semua cerna dan menjadi pengalaman spiritual bagi kita semua. Oke, sahabat BFC ya, sekarang kita udah bersama Mas Hardi yang mana ini dia saya dapat info dari tim bahwa dia adalah tokoh supranatural yang memang usianya sangat muda, bahkan lebih muda dari BFC gitu kan. Ya karena ini juga sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat BFC yang mana sering mempertanyakan masalah umur. Wah, umur berapa sih? Istilahnya duduknya khodam itu umur berapa sih? Istilahnya kita bisa menguasai mungkin kayak seperti mata batin segala macam. Jadi di sini mungkin nanti Mas Hardi bisa sambil untuk menambah wawasan kita bersama gitu. Jadi bisa dikenalkan? Bisa. Perkenalkan, nama saya Hardi lah ya. Dari Karanganyar. Usia pun masih muda. Berapa usia mas? 17. 17 tahun Sobat BFC. Sangat muda, sedangkan BFC adalah 27 tahun. Jadi bedanya adalah sekitar 10 tahun ya? Iya. 10 tahun berbeda. Maka BFC cukup salut dengan saudara Mas Hardi ini yang mana memang dia sudah banyak dikenal gitu. Dikenal di masyarakat, bahkan ya sering ngobat juga mas. Ya, sering ngobat alternatif ya, alternatif yang sering tuh obat seperti apa, atau pijat kah atau seperti apa? Media mana ya, kalau kita ngomong tradisional lah. Tradisional ya, ramu-ramuan juga. Ramu-ramuan juga. Jadi yang sering datang kemari ini contohnya penyakit-penyakit seperti apa? Ya banyak, kalau untuk masalah gaibnya pun ada, dari masalah istilahnya kadang kalau orang ngomong gimana ya, sawapan pun ada, artinya entah dari gejala dia gara-gara entah kemana, pulang dari mana sakit gitu kan, ketempelan gitu ya, ketempelan. Jadi Mas Hardi ini suku apa mas? Jawa. Suku Jawa. Jadi selain istilahnya kayak mengobat segala macam, apalagi kegiatannya mas? Banyak, dalang, penglatih karawitan, gamelan kan. Terus kuda kepang, ikut-ikut seni lah. Jadi seni-seni budaya Jawa itu dilestarikan lah ya sama Mas Hardinya. Dan kebetulan nih kan, ini usianya sangat muda. Masih sekolah nggak mas? Masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMK ya. Kelas 2 SMK. Bayangkan Sobat BFC, kelas 2 SMK sudah menguasai ilmu supranatural, spiritual, bahkan juga menjadi dalang wayangan gitu ya. Kebetulan nih karena BFC ini berbeda suku, makanya mungkin agak asing dengan budaya-budaya Jawa, tapi istilahnya sudah sering melihat, tapi sedikit asing lah ya. Di sini pokoknya ada seperti contohnya itu
Ini coba kameramen itu ada seperti angklung baru di sini. Ya banyak lah ya itu wayang gitu. Banyak lah yang memang ciri khasnya itu ciri khas Jawa gitu. Nah, jadi Mas Hardi ini di sini bersama siapa tinggal? Orang tua. Orang tua. Sama orang tua masih lengkap orang tua. Masih lengkap. Alhamdulillah masih lengkap. Jadi Mas Hardi ini juga selain supranatural dia kan dalang, bahkan dia masih pelajar gitu. Nah, Bipci juga salut pelajar dan memang tapi ya mungkin untuk Mas Hardinya pada usia berapa Mas Hardi ini bisa melakukan hal seperti ini? Kalau untuk dunia seniman itu dari umur berapa ya? Kalau kita bilang dari kelas 3 SD itu umur berapa kalau kira-kira? Kelas 9 tahun? 9 tahun udah menggeluti seniman kan itu kan? Seniman. Ya, kalau untuk spiritual itu udah mungkin dari kecil. Udah sering udah nyantel kan itu kan. Cuman karena memang cuman ya terbukanya itu ya baru aja lah sekitar tahun 2010. 2010 ini 2023 berarti udah 13 tahun berjalan. Dan saat terbukanya misalnya gerbang gaib lah kita bilang kan dalam ini kan, sehingga bisa mengetahui hal-hal gaib itu, apakah langsung ada orang yang tiba-tiba datang berobat sembuh, apakah memang ada jalan cerita lagi nih? Jalan cerita ya, cuman ya awalnya pun kaget juga gitu kan, kagetnya tiba-tiba ada orang datang tuh dari Belgia, luar negeri kan, kemari dia mau minta tolong. Jadi aku terus terang ngomong nggak bisa, udah sempet saya tolak, karena saya nggak yakin. Berbahasa asing. Memang ada lah, translate-nya ada kan. Cuman memang kayaknya kurang yakin, aku belum percaya kalau aku bisa gitu. Jadi sempat ditolak. Terus kita dapat mimpi tuh. Nah, jadi ada yang mimpi, kenapa kamu tolak? Dia datang lagi nanti 7 hari kemudian datang lagi, memang benar. Jadi kamu harus bantu dia. Dan dalam cara saya bantu, alhamdulillah dia sembuh. Masalah sakitnya tuh sakit apa? Sakit mana ya? Dia sakit kayak nggak bisa jalan tuh. Lumpuh lah. Lumpuh atau stroke? Bisa dibilang stroke, tapi kalau dalam medisnya nggak stroke sih. Nggak stroke, kayak terkena gangguan. Ya, gangguan gaib lah ya. Gangguan gaib. Jadi bayangkan Bipci ini orang Belgia sampai ke fotonya kan ada. Mungkin nanti bisa kita lihat kan. Bayangkan aja itu pasal Bipci orang Belgia sampai ke Serdang Bedaga itu berobat itu. Mungkin di Belgia nggak ada dukun. Saya pun kaget juga kan. Baru ini ada orang luar negeri dari Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Taiwan, Jerman, Malaysia, bisa tahu kalau di sini gitu seperti spiritual gitu kan. Kan pada umumnya kan Pulau Jawa banyak gitu kan. Iya. Itu pernah tertuju, cuman namanya petunjuk Tuhan ya kan. Namanya memang ada bahasa orang tuh dalam orang jodoh-jodohan gitu kan. Jadi mungkin jodohnya sama Mas Hardi. Karena saya juga selama ini mengobat juga, ya orang tuh datang. Ya kalau kita Mas Hardi ya seorang spiritual jarang sih mau misalnya udah sini berobat sama aku, itu jarang. Karena itu kayaknya si pantangan ya. Karena itu sepertinya mengumbar gitu. Terlalu pamer. Iya, makanya kita orang-orang spiritual yang memang dalam jalur yang benar itu jarang menunjukkan kemampuannya, bahkan lebih banyak diam kita ya gitu. Diam, santai, tapi ketika orang memang memaksa kita untuk mungkin ya menolong ataupun ada juga memaksa untuk kita membela diri ya, kita mau nggak mau kita harus membela diri gitu. Jadi banyak bukan hanya kita di di dunia nyata punya sopan santun, tapi di alam gaib juga itu punya sopan santun ya gitu kan. Nah, jadi kebetulan kayaknya saya lihat tadi di sini sudah terpajang kayak banyak pusaka ini. Nah, jadi ini bisa kita lihat nih Mas. Bisa. Nah, ini boleh pakai tangan kiri? Bisa, nggak apa-apa. Saya ya segan juga karena posisinya bukan punya saya gitu. Nah ini, di Bipci di sini sebenarnya kalau kita lihat nih seperti ada tombak ya. Nah ini tombak. Tapi saya agak berhati-hati nih karena posisinya selain ini benda gitu, tapi kita takut peraturan YouTube juga ya, maaf ya. Jadi yang mudah nih kita agak sensor nanti ya. Ini adalah tombak. Ini bisa dijelaskan Mas? Bisa. Tombak dari mana nih asalnya? Ini awal kisahnya itu
saya dulu kan masih anak-anak SD ya. Kalau kan rumah di dekat perkebunan sawit itu kan. Jadi kok nggak sengaja itu saya melihat genangan air. Genangan air. Jadi kalau orang kita bilang ombak ikan itu banyak sekali. Padahal kecil itu genangan itu kan. Jadi saya kuras dan kaki saya itu kena pocoknya ini. Luka. Tapi lukanya tuh nggak nampak. Dia sakit tapi nggak punya luka, gitulah. Berem kalau orang ngomong berem ya kan. Jadi kok kayak besi, saya kasih tahu sama orang tua saya, loh ini tombak kamu dapat dari mana? Dari genangan air Pak di sawitan, saya bilang gitu. Terus saya ambil, terus saya mandi, saya bersihkan. Jadi kayak ginilah, saya urusi, saya rawat. Jadi ini udah lama lah bersama Mas Hardi ya. Jadi mohon maaf ini, jadi ini istilahnya yang paling lama sama Mas Hardi atau ada benda lainnya yang paling lama? Ada mungkin ada banyak. Bisa diambil tim, ya? Coba tim diambil kan ada. Ini kan mungkin yang nomor sekian ini di usia 9 tahun tadi atau di usia 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Inilah salah satu pusaka Mas Hardi ya. Wah. Kita tunggu sebentar. Ini memang kebetulan ini juga ini sejenis tombak ya Mas Hardi. Itu punya leluhur warisan. Warisan. Ini dari kerjaan mana kok bisa begini? Dari Majapahit. Ya. Nah, jadi ini kan ada ciri khas nih. Mas Hardi mungkin bisa jelaskan nih sedikit. Ini ada kain putih, kain kuning, sini berbeda merah. Ini maksudnya apa Mas Hardi? Karena nampak kan? Oke. Nah, ini merah, ini putih. Ini maksudnya apa? Ini kuning juga ada pembalutnya. Ya kalau untuk masalah kain sebenarnya senang-senang aja gitu kan. Cuman karena memang zaman dulu kan kalau perang itu kan sebenarnya pakai bambu runcing ya. Cuman sedikit banyaknya dari segi leluhur kami itu kalau perang dulu menggunakan tombak. Iya, tombak. Jadi namanya senjata untuk perang, memperjuangkan negara kan. Saya bikin lambangnya merah putih. Karena merah itu kan jiwa yang berani, putih suci. Iya. Oke, jadi Sobat ya, ini kita akan coba nih satu persatu nih kita lihat. Cuman nggak mungkin semua ya, karena terlalu banyak nih. Coba kameramen ini kita lihat. Nah, ini cukup banyak koleksi pusaka Mas Hardi. Memang kita, kalau saya pribadi memang tidak tukang koleksi benda pusaka. Bahkan saya ada batu cincin atau apa kadang ada yang mau saya kasih gitu. Ini salah satu keris Mas ya. Coba Mas aja yang buka. Nah, saya oke. Ini keris. Iya. Oke, udah. Udah bisa dimasukkan lagi Mas Hardi. Nah, ini keris apa namanya Mas Hardi? Keris ini gaya Majapahit. Gayanya Majapahit, cuman badongnya ini tadi Surakarta. Surakarta. Ada namanya nggak nih? Namanya Pasopati. Pasopati itu memang nama kerisnya atau nama yang di dalam? Ini karena yang bikin dulu mungkin Mpu Pasopati. Seperti kalau di dalam ya nggak terlalu apalah gitu kan, karena saya cukup koleksi. Oke, kirain tahu nama penunggu di dalam. Gitu. Jadi, wah ini saya pun bingung. Tapi ini ada yang menarik nih sedikit, ada mungkin karena ada ukirannya nih. Nah ini aja jelaskan. Ini keris apa? Ini kan ini beda-beda nih. Nah ini bentuknya nih. Apakah memang ada makna tersendiri? Ini kayak sampan sih. Kayak perahu ya. Ini sebenarnya Gayaman Solo. Gayaman Solo ini saya dapat dari Insinyur Bupati Sukirman, Bupati Serdang Bedaga ya. Saya pulang ke Solo, diajak beliau. Saya dibelikan ini kan untuk kenang-kenangan gitu kan. Belikan keris. Belikan keris. Ini pun cuman rangkanya aja yang panjang, ini dalamnya pendek. Namanya naga kembar. Naga kembar. Naga kembar. Dan memang semua yang di sini ini memang ada khodamnya semua. Ada. Nah, semua ada khodam. Nah, jadi kan gini, Mas Hardi, memang ada di dalam spiritual gitu kan. Ketika benda-benda pusaka yang mana semua berkhodam ini pastinya kan kadang ada yang cocok, ada yang tidak gitu kan mereka. Apakah tidak terjadi benturan antara mereka gitu? Apakah ada yang mungkin tiba-tiba ini kok kosong gitu, kemana khodamnya gitu? Kadang kan sering itu ada benda yang sama memang berisi berbenturan, yang mana lemah dia akan pergi. Seperti itu biasanya kan gitu. Jadi apakah di sini sudah memang udah selaras karena memang Mas Hardi yang memiliki gitu kan, ataukah memang ada pernah terjadi benturan antara mereka? Kayaknya kalau di sini mudah-mudahan alhamdulillahnya nggak ada, karena kita punya janji. Kita punya janji. Aku merawatmu karena aku cinta denganmu, kan gitu kan. Aku cinta denganmu. Jadi kalau memang sejatinya itu ada kodamnya,
Saya mohon dulu tuh sama yang kuasa, Mm-mm. tolong serasikan saya sama pusaka ini. Yang kedua saya minta sama kodamnya, tolong kamu serasi dengan saya dan kamu juga senang dengan saya, kamu saya rawat. Jadi alhamdulillahnya tuh dari dulu nggak pernah ada bentrok gitu. Sama pusaka yang lainnya saya ini dengan ini pernah nggak terjadi misalnya bentuk? Oh enggak ya. Orang ini berarti serasi aja ya. Serasi semua. Yang mana datang ke Mas Hardi itu Iya. serasi gitu ya. Nah, jadi Sahabat BFC mungkin karena memang ini cukup banyak, jadi kita tidak bisa membukanya satu persatu. Tapi inilah Mas Hardi gitu kan, yang dengan koleksi pusakanya dan memang dengan ciri khasnya yang menjadi juga tokoh supranatural spiritual, bahkan menjadi salah seorang seniman dalang wayang gitu, yang memang kesenian Jawa, yang mana memang mayoritas di Sedang Bedage ini juga banyak orang-orang Jawa gitu kan. Jadi orang-orang keturunan Jawa, sehingga Mas Hardi mungkin tergerak untuk melestarikan budaya Jawa di Sedang Bedage ini. Jadi mungkin ya ini aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini, dan terima kasih kepada Mas Hardi yang telah memberikan informasi sehingga bisa menambah wawasan sahabat BFC semua, yang mana ya inilah Mas Hardi gitu kan, pada usia yang muda ini dia telah duduk keilmuannya gitu kan, yang memang semua itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa disamakan. Saya di usia mungkin sekitar 20-an ke atas, Mas Hardi di usia muda gitu kan, dan sahabat BFC juga bisa di usia muda ataupun memang di usia yang di atas 40. Kadang masing-masing itu berbeda, tergantung mungkin wadah kita Mas Hardi ya, kemampuan kita masing-masing untuk menerima ilmu leluhur tadi gitu. Nah, jadi cukup sekian dari BFC. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.